Itu aja sih kalau cerita aku pas SD ya. Hmm. Soalnya pas aku di Singkawang itu lumayan lah, Nah, lumayan sering diganggu. kalau di Singkawang tuh gimana? Boleh tahu nggak? Halo kawan-kawan, jumpa lagi kita di podcast horor. Kali ini yang bakal ngawankan aku podcast adalah salah satu sahabat aku bisa dibilang. Dan kami berteman sudah cukup lama. Langsung saja kita sambut narasumber kita kali ini. Halo, Hai, halo Ca, apa kabar Ca? baik alhamdulillah. Kau apa kabar nih? Alhamdulillah. Udah berapa lama kita tidak bersua nih ya? Lama lah, dari terakhir kapan sih? Terakhir pas kuliah lah kan? Ya terakhir di kampus kalau nggak salah. Gila, udah lama sekali ya. Udah lumayan lah, 2015 ya. Gila, 5 lima, tahun. 5 tahun coy. 5 tahun coy, baru video call sekarang ya. Enggak ding, waktu yang kau ulang tahun terakhir kali kita ketemu. Oh iya, benar benar Tahun benar. 2018. Enggak, 2017. Eh, aku masih nyimpan gelang kol loh. Ih, sweet. Aku masih nyimpan gelang kol loh. Nah, nah, nah. Cie. Thank you ya. Oke, jadi ini bukan video reuni ya kawan-kawan. Jadi si Cica ini bakal menceritakan salah satu pengalaman horornya juga di sini. Gimana tuh, Cak? Jadi ini ceritanya seingat aku tidak ya. Kejadiannya tuh kira-kira umur kau berapa? Aku kelas 6 SD. Kelas 6 SD di 2006 di Sintang. Sintang. Oke. Hmm. Gimana tuh? Jadi waktu itu aku lupa sih kejadian ini kalau nggak salah setelah aku ujian nasional SD. Setelah ujian, oke. Jadi sore-sore sekitar habis asar aku Hmm. biasanya habis sholat langsung nongkrong di depan rumah. Kebetulan di depan rumah tuh ada pohon mangga besar. Di bawah pohon mangga tuh dibikinkan sama dato aku ayunan ayunan dari ban mobil. Ban Hmm. mobil tuh ban truk pokoknya yang besar gitu kan bannya. Hahaha. Dibikinkan ayunan di bawah, pas di bawah pohon mangga itu. Jadi aku selesai sholat nyantai di situ sambil aku makan tenggo. Ingat aku bahkan rasanya Masih ingat tuh gak ya? masih aku makan tenggo vanilla sama baca komik Conan. Oke, oke. Jadi baca aku kan baca sambil makan, habis nih Hmm. tenggonya habis, aku buang sampahnya pas di bawah ayunan, benar-benar Hmm. di bawah ayunan. Jadi tuh kayak aku nginjaknya pun nggak bisa karena aku cuma duduk doang gitu kan, Hmm. nggak goyang-goyang. Jadi eh, benar-benar sampah tuh ada di bawah ayunan itu. Hmm. Terus nggak lama pas aku lagi lanjut baca kan, habis makan aku lanjut baca, nggak lama tuh aku dengar bunyi bunyi anak ayam menciak-ciak gitu. Gimana sih bunyi menciak-ciak, tahu kan kau kan? Hahaha. Nggak lama aku dengar lagi bunyi bungkus tenggo tuh diinjak, Pad- benar-benar diinjak Padahal di bawah ayunan tuh ya. bawah. Jadi aku nginjaknya pun nggak bisa karena barang itu kan di bawah kan, pas-pas di bawah ayunan. Hmm. Kecuali kalau misalnya aku berayun gitu, barulah aku bisa nginjak barang itu. Hmm. Nah, kayak gitu, heran aku kan kok bisa ayam nih nginjak itu sampah tuh kan. Aku noleh lah ke bawah, aku noleh, Hmm. nggak ada ayam, nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang, manusia, binatang pun nggak ada satupun, hanya aku sendiri di situ. Pas aku mau Hmm. bangun dari ekok mata nih, Ya. biasa kan, itu mau bangun kelihatan dari ekok mata nih ada benda putih pas bener di samping sini aku, putih Anjay. bersih. Hmm. Anjay. Jadi apa namanya, aku tuh juga kan langsung aku noleh, apa tuh aku bilang kayak gitu kan, maksudnya soalnya kan di situ nggak ada orang sama sekali. Jadi aku Ah. kayak, ih apa nih, aku bilang kayak gitu. Nggak lama udah habis tuh, udah itu aja ceritanya. Terus aku nyari-nyari lah di internet kan, Ya. zaman dulu udah ada internet, orang-orang tua pun udah sering bilang nggak kan, katanya kalau misalnya ada bunyi suara anak ayam menciak-ciak tuh katanya ada tante tuh Ah. katanya. Bentar loh, bentar loh. Ini posisinya jam berapa lah tuh sorenya, Cak? Habis asar, jam-jam setengah 4, jam 4, hari masih terang Oh, banget. jadi benar-benar terang gitu Bener ya. banget. Jadi Jadi aku tuh jadi kayak ke pemikiran kalau
benda-benda gitu tuh timbulnya cuman malam hari tuh benar-benar terpatahkan gitu lah ya. Benar benar. Terus. Cuma kata itu kan rumah kan kontrak kan dulu kan, Hmm. waktu SD itu. Hmm. Jadi kata tetangga-tetangga yang tinggal di situ, rumah itu tuh memang ada itulah. Hmm. Kadang malam-malam tuh rumah itu lama kosong. Jadi kadang malam-malam tukang bakso lewat katanya ngeliat di lantai 2 ada yang ngeliat padahal rumah itu kosong gitu. Dan di atas tuh gelap tiba-tiba ada lampu hidup katanya gitu, ada cahaya. Oh, itu pas Padahal pas rumah tuh pas, kosong. pas rumah itu kosong sebelum aku di situ. Heeh. Cerita-cerita kayak gitu. Terus pernah juga aku ini masih masih pas masih SD ya, cuma aku lupa itu cerita yang tadi itu pertama kalinya aku diganggu lah istilahnya kan, pertama Ah. kali habis dari situ tuh aku jadi kayak sering sering dibilang peka pun nggak peka banget, tapi beberapa kali sering lah Hmm. merasa terganggu kayak gitu. Hmm. Pernah pas itu juga, ini sih malam malam-malam di rumah itu lagi mati lampu. Jadi karena mati lampu, aku, nenek aku sama dato aku keluar nongkrong lah di teras kan. Iya, iya. Nah, teras, aku nih duduknya membelakangi jalan. Jadi di rumah aku tuh belakangnya jalan. Maksudnya ngadep ke jalan kan. Oh iya, ngadap jalan. Posisinya ngadep ke rumah. Haha, paham, paham, Nah, paham, paham. membelakangi jalan. Pas lagi ngobrol-ngobrol, aku nih nyium bau ubi rebus. Oh, tetangga Ubi rebus. okein. Enggak, Gimana tuh? bukan. Jadi aku, soalnya aku nanya kan sama nenek aku, nek nyium enggak bau ubi rebus, aku bilang kayak gitu. Heeh. Ya kata nenek aku bilang kayak gitu kan, nggak tahu lah menyembunyikan atau apa. Heeh. Jadi aku bilang, aku memang suka kayak gitu, kebiasaan mulutnya memang nggak sopan, suka Oh. aku gitu, suka langsung ditegur karena orang kan nggak boleh. Iya, iya, betul, 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 betul. Jadi aku sih suka langsung nggak ditegur kayak gitu. Udah itu, udah kan aku nggak hirau, dibiarkan aja. Nggak lama pas lampu hidup, Hmm. lampu hidup, aku dengar ada bunyi orang jalan di rumput pas di belakang aku. Jadi halaman aku tuh rumput. Hmm. Rumah aku tuh agak tinggi kan, agak tinggi. Jadi tuh kalau mau naik ke rumah tuh harus naik tangga dulu. Tapi di Oh. bawah tuh nggak ada kolong. Di bawah rumah tuh nggak ada kolong. Hmm. Nah, jadi aku duduk di situ tuh aku dengar ada orang bunyi jalan, bunyi bener-bener langkah kaki orang jalan diseret di rumput. Berarti kau dengar Kebayang? suara tuh di belakang kau. Nah, di belakang aku pas dekat bener suaranya sama Hmm. telinga aku. Kayak bener-bener orang tuh jalan di belakang aku, di bawah aku gitu. Hmm. Jadi langsung aku noleh lah kan, aku nggak ada siapa-siapa. Kupikir orang di jalan, entah mau bakso atau apa gitu kan. Ternyata nggak ada orang. Benar nggak ada orang. Hanya aku, dan aku sama dapat aku. Terus aku naik sama nenek aku, nek denger nggak suara orang jalan? Hmm. Bilang kayak gitu kan. Nggak ada, mana ada orang jalan katanya kayak gitu. Itu posisi kakek sama nenek kau di depan kau benar-benar duduk atau gimana? Benar-benar di depan aku. Berarti mereka pun pas kau dengar suara langkah kaki tuh mereka pun harus itu ngelihat kalau emang ada orang kan? Harusnya. Soalnya mereka duduk ngadepnya ke jalan. Sedangkan aku ngadep Oh. belakang jalan gitu. Jadi Heeh. walaupun ada orang, harusnya kedengaran, harusnya mereka dengar dan mereka juga lihat. Iya, Tapi iya, ini iya. dan nggak dengar. Waduh. Gimana lah pas itu tuh pas kau dengar dan mereka tidak dengar tuh? Aku biasa-biasa aja sih, maksudnya nggak ada yang takut-takut banget gitu juga enggak. Yang Hmm. biasa-biasa aja aku jadi Hmm. kayak apa sih dibilang orang udah biasa padahal aku baru-baru gitu kan. Hmm. Jadi nggak terlalu inilah sama bener-bener kayak gitu. Hati-hati dia, aku nggak peduli. Jadi setelah dua kejadian itu ada kejadian lain lagi enggak? Nggak ada sih lagi. Di. Tapi waktu kami masih di rumah itu, Hah? mas tetangga-tetangga masih sering lihat katanya. Oh. Sampai sampai aku memastikan sendiri ke atas tuh benar-benar nggak ada lampu dan nggak ada apa-apa. Di atas tuh benar-benar kayak dijadikan gudang aja gitu. Padahal di atas tuh main besar spotnya. Oh, jadi pas kau sama keluarga masih di situ, tetangga pun sering lihat gitu masih. Nah, Malam-malam nah, jalan kayak gitu. ini persis nih kayak 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 cerita aku di podcast sebelumnya sama si Melta. Hmm, Nah, kan aku di rumah aku tuh ndak pernah satu keluarga tuh ndak pernah ngerasakan apapun gitu kan, gangguan-gangguan gitu.
Tapi tuh rata-rata orang yang lewat situ tuh sering ngeliat-ngeliat yang kayak gitu. Ah, kan? Nah, itu aku aneh juga sih. Ngapa ya gitu ya? Mungkin karena kita udah di situ kali ya, jadi dia mau ganggu pun malas. Ah, iya sih, mungkin sih, mungkin sih. Nah, Aku karena jadi karena setiap kayak misalnya dia ganggu gitu kan kita tuh kan kayak kak di kau lah gitu kan, jadi oh tuh dia iya bilang iya. jalan nggak seru ganggu orang ini lagi, mending aku ganggu orang lain aja. Nah, Cina kayak gitu. eh, aku kira kemarin tuh cuma di rumahku aja sih yang kayak gitu kan. Rupanya Hmm. ada lagi cerita kayak gini. Ternyata emang ya kemungkinan tuh ada cerita-cerita kayak gini tuh mungkin ada di tempat lain gitu kan. Iya adalah. Oke oke. Jadi nyambung lah sama podcast sebelumnya. Ternyata emang Hmm. emang ada loh yang kayak gini gitu. Itu aja sih kalau cerita aku pas SD ya. Hmm. Soalnya pas aku di Singkawang itu lumayan lah, Nah, lumayan sering diganggu. kalau di Singkawang tuh gimana? Boleh tahu nggak?